Halo guys, welcome back to my channel Friendly Flex. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen bahas salah satu topik yang mungkin lagi dicari-cari orang untuk saat ini. Apalagi kita sedang di karantina di rumah, sehingga gym tutup, sehingga nggak bisa latihan di sana, dan mau nggak mau mesti latihan seadanya di rumah. Jadi topiknya adalah, apakah otot kita bakal menyusut jika kita gantikan intensitas latihan kita dengan gym di rumah doang, atau latihan olahraga di rumah doang? Dan seperti biasa gue bakal jelasin sesingkat dan sejelas mungkin biar nggak makan banyak waktu. So here we go. Oke, jadi pertama-tama gue cuma mau kasih tau dulu kalau gue itu salut banget sama orang-orang yang sampai sekarang ini mau mencoba untuk olahraga. Baik itu yang kita yang udah advanced lifter, atau mungkin orang pemula yang mungkin pada kesempatan kali ini mumpung work from home atau WFH, mereka mencoba menggunakan waktunya untuk olahraga. Jadi gue salut banget. So, kita balik ke topik lagi. Apakah otot kita bakal menyusut jika misalnya kita udah gym lama nih, tiba-tiba kita nggak bisa gym karena gym kita tutup, di karantina, dan akhirnya kita mau nggak mau gym atau olahraga seadanya di rumah? Apakah bakal nyusut? Oke guys, sebelum gue bener-bener mulai langsung masuk ke topik ya, gue mau kasih penjelasan singkat dulu dari awal supaya kalian itu langsung nangkep. Jadi, misalnya nih, kita semua satu Indonesia rata gymnya tutup selama 2 bulan misalnya. Nah, jadi ada 2 tipe. Misalnya orang tipe A, dia itu meskipun gymnya tutup, dia tetap latihan seadanya, sebisa mungkin, serutin mungkin, semaksimal mungkin di rumah dengan beban seadanya. Dengan tipe B, dia itu hanya orangnya pasrah. Jadi selama 2 bulan, dia itu cuman mencukupi kebutuhan protein dan kalorinya, dan nggak pernah latihan sama sekali, melainkan tunggu gymnya buka, yaitu 2 bulan kemudian. Jadi yang mana lebih baik, ataukah apakah ada perbedaan atau persamaan? Jadi hasilnya adalah tentu yang tipe orang yang A, yang tetap rutin semaksimal mungkin latihan seadanya di rumah, itu akan jauh lebih bisa mempertahankan massa ototnya ketimbang orang yang pasrah 2 bulan gak latihan sama sekali, meskipun mereka mencukupi kebutuhan protein dan kalorinya. Tapi apakah tipe A yang udah rutin latihan terus semaksimal mungkin selama 2 bulan ini, selama gymnya tutup, apakah mereka akan mempertahankan massa otot 100%? Jawabannya enggak. Semakin pro kalian, semakin advance lifter kalian, semakin lama kalian udah latihan beban, apalagi kalian udah binaraga, ke atas, kelas kakap semuanya, itu akan lebih susah buat kita semua untuk mempertahankan massa otot kita meskipun kita gym serutin mungkin di rumah, ketimbang orang pemula. Karena orang pemula itu akan jauh lebih bisa mempertahankan, bahkan menambah massa ototnya, ketimbang kita yang udah pro advance lifter. Nah, itu tadi kan dari segi latihan. Kalau dari segi makanan, gue saranin untuk menghentikan yang namanya kalori defisit terlebih dahulu, melainkan serentak semuanya gue saranin untuk setidaknya kalori surplus dikit atau lean bulking, dimana itu bisa untuk membantu lebih untuk mempertahankan massa otot yang kita punya, terlebih jika kita memenuhi kebutuhan protein tiap harinya. Karena kita misalnya jika kita intensitas latihan itu udah drop karena gym ada di rumah plus kalori defisit, presentase atau kemungkinan penyusutan massa otot akan jauh lebih besar ketimbang kita mempertahankan kalori kita di surplus dengan protein yang terpenuhi. Nah, untuk lebih detailnya mengenai apa yang harus kita lakukan selama gym kita tutup, gimana cara kita mencegah atau bisa nggak sih kita mencegah massa otot kita menyusut secara 100%. Dan gue bakal mulai dalam 3, 2, 1. Jadi supaya jawabannya itu lebih mirip atau exact atau pasti, gue ada beberapa jurnal yang gue baca. Salah satunya jurnal yang dipublish di The Journal of Strength and Conditioning Research, dimana dipublish oleh Tiago Lasevius dan Brett Schoenfeld dan kawan-kawannya. Jadi di jurnal ini itu dia meneliti perbandingan antara muscle hypertrophy yang dihasilkan di low load atau beban ringan, atau beban tanpa beban lah, misalnya kita main push up di rumah, itu namanya low load, dengan beban berat atau high load, misalnya kita latihan di gym dengan beban yang bisa diukur terus menerus. Jadi hasil dari penelitian mereka adalah untuk mendapatkan tingkat muscle hypertrophy yang hampir mirip, gue bilang hampir mirip ya, bukan sama persis ketika kita di gym. Yang hampir mirip dengan intensitas yang kita lakukan di gym adalah dengan melakukan sampai titik failure kita. Jadi kita misalnya push up di rumah atau sit up di rumah, kita lakukan misal 4 set nih. Tiap setnya 1, 2, 3, 4 kita lakukan sampai hampir mencapai limit kita atau bahkan sampai failure. Kenapa? Karena ketika kita lakukan latihan di rumah dengan beban seadanya, yang dimana kita belum tentu semua orang itu bisa mendapatkan beban yang bisa dinaikin terus-menerus di rumah. Apalagi mereka yang seadanya di rumah, termasuk gua.
itu kita harus melakukan sampai titik failure guna mencapai intensitas atau mendapatkan stimulus yang hampir mirip dengan stimulus yang kita dapat ketika kita melakukan latihan di gym. Lalu di penelitian ini, mereka juga mengatakan bahwa low load resistance training akan mempromosikan atau menghasilkan muscle hypertrophy yang mirip dengan ketika kita latihan di gym atau high load hypertrophy jika kita mencapai titik failure kita tiap setnya, bukan hanya di set terakhir, melainkan tiap setnya. Jadi, gue saranin ketika kita latihan di rumah dengan apalagi dengan beban seadanya yang kita nggak punya gym sendiri di rumah apapun yang melainkan hanya push up, sit up, dan lain-lain, gue sarankan setiap set yang kita lakukan itu mencapai titik failure. Tapi, mencapai titik failure itu jangan sampai mengorbankan form, alias meskipun sampai failure, form kita itu harus tetap benar. Karena satu lagi, kita ingin stimulus yang didapat itu berada pada bagian otot yang kita latih, bukan pada bagian otot yang lain. Nah, jadi dengan demikian, jika kita latihan sampai failure terus, tentu itu akan mendapatkan stimulus atau muscle hypertrophy yang mirip, kurang lebih mirip, bukan sama ya, yang mirip dengan ketika kita latihan beban di gym atau dengan alat yang kita bisa ukur bebannya. Nah, masalahnya adalah, apakah iya dengan begitu aja kita dapat mempertahankan massa otot? Nah, sebenarnya di kekurangan dari jurnal ini adalah satu, yaitu jika kalian lihat di abstraknya, yang menjadi sampel penelitian ini adalah orang-orang yang umumnya itu nggak berlatihan atau latihan di gym atau untrained man, yang alias mungkin aktivitas fisiknya itu mungkin hanya kegiatan kerja dan lain-lain, bukan latihan beban. Nah, jadi kurang lebih buat kita yang udah advanced lifter atau mungkin yang udah gym cukup lama atau fokus untuk membentuk massa otot, mungkin kurang berlaku buat kita. Nah, jadi gimana? Jadi, kalau kita misalnya lihat video dari Jeff Nippard yang video barunya yaitu How to Change Your At Home Training to Actually Make Gains. Nah, dia bilang itu ada perbedaan antara orang beginner atau pemula dengan late intermediate atau advanced. Misalnya kita yang udah gym 3-5 tahun ke atas. Nah, perbedaannya adalah untuk orang pemula atau beginner, dia itu sebenarnya umumnya itu meskipun berarti kita bisa asumsiin mereka itu gym atau latihan beban kurang lama atau belum tentu terlalu lama, dan dari segi form, dari segi beban belum terlalu progresif juga. Nah, buat mereka yang pemula itu masih lebih mudah untuk mempertahankan massa otot dan bahkan untuk menambah massa otot dengan latihan resistance training di rumahnya dengan beban seadanya. Misalnya dengan push up, sit up, dan lain-lainnya itu mereka masih bisa mudah untuk menambahkan massa otot dan bahkan mempertahankannya. Sedangkan buat kita yang sudah advanced lifter atau mungkin yang udah gym 5 tahun ke atas atau 3 tahun sampai 5 tahun ke atas, itu akan lebih sulit kan buat kita karena stimulus yang kita butuhkan, rangsangannya otot yang kita butuhkan ketika kita di rumah itu akan jauh lebih besar ketimbang kita di gym. Karena misalnya stimulus yang kita dapat di gym itu udah terlalu tinggi. Jika kita oper semuanya ke latihan di rumah atau latihan dengan beban seadanya, nggak ada beban tambahan, kita nggak punya bench press di rumah, kita nggak punya squat rack di rumah, itu akan lebih susah untuk mempertahankan rangsangan atau stimulus yang kita dapat ketika kita di gym. Bahkan menurut Jeremy Ethier sendiri, di video terbarunya yaitu How to Build Muscle at Home, The Best Full Body Workout for Growth, dia juga bilang, dia melakukan perbandingan antara 20% of one rep max dengan 40%, 60%, dan 80%. Jadi kita bisa asumsikan 20% itu adalah ketika kita menggunakan body weight atau beban seadanya atau hanya dengan menggunakan beban tubuh kita. Dia dari suatu penelitian yang dia baca, dia mengatakan bahwa dengan beban yang terlalu ringan, apalagi yang sesuai dengan 20% of one rep max, seperti kalian lihat di gambar yang bagian merah, blok merah, itu untuk resistance to maximize growth-nya itu kurang cukup untuk kita mendapatkan stimulus, apalagi kita yang udah advanced lifter. Sehingga kurang lebih jika kita hanya mengandalkan beban tubuh kita doang dari waktu ke waktu, apalagi misal kita gymnya tutup 2 bulan nih, 2 bulan ke atas, kita hanya 2 bulan itu mengandalkan beban dari tubuh kita nggak ada inisiatif untuk menambah beban, atau kita nggak mempunyai beban yang cukup untuk menambah intensitas kita dari waktu ke waktu, itu akan sulit buat kita untuk mempertahankan massa otot yang kita udah bangun. Buat kita yang para advanced lifter, bukan buat orang beginner atau pemula. Oke, terus kalau kita udah advanced lifter nih, apalagi gym kita tutup 2 bulan, bagaimana dong cara kita mempertahankan massa otot? Apakah ada cara lain selain kita hanya pasrah latihan seadanya terus kita tunggu massa otot kita menyusut? Sebenarnya ada cara. Menurut semua orang nggak cuma Jeremy Ethier atau Jeff Nippard, melainkan semua jurnal yang dibaca, itu cara mempertahankan massa otot kita dengan gym seadanya atau latihan seadanya di rumah, itu dengan berinisiatif untuk menambah beban dari waktu ke waktu. Bebannya itu nggak harus kita beli barbel, nggak harus kita beli dumbbell atau plate, no, nggak harus.
melainkan inisiatif. Misalnya kita menambah resisten, misalnya kita menggunakan band atau karet gitu, atau misalnya kita menggunakan tas kita isiin beras kayak tepung kayak semua yang bikin jadi berat kita gunakan, misal menggunakan saat buat squat atau buat push up jadi lebih berat lagi ketimbang kita hanya menggunakan berat dari beban tubuh kita aja. Nah, karena dengan demikian kita akan mempromot atau menghasilkan muscle hypertrophy yang lebih mirip lagi, yang lebih hampir mencapai tingkat muscle hypertrophy yang kita dapat ketika kita di gym. Atau misalnya kalian memang benar-benar kekurangan beban yang bisa ditambah atau beban yang bisa digunakan di rumah, kalian bisa berinisiatif untuk mengubah pola gerakan kalian. Misalnya kalian squat nih, biasanya kan kalian squat dengan 2 kaki nih. Ketimbang kalian squat dengan 2 kaki di mana buat kalian itu merasa terlalu ringan, bahkan kalian bisa melakukan satu setnya itu lebih dari 50 repetisi. Kalian coba ubah gerakannya, misalnya kalian menggunakan satu kaki aja. Jadi kalian pegangan di satu sisi, kalian menggunakan satu kaki aja, lalu kalian bisa menggunakan tas dengan isi seadanya bebannya, sehingga intensitas yang dapat bisa lebih tinggi ketimbang kalian menggunakan 2 kaki dengan beban seadanya aja. Karena dengan itu, stimulus yang kalian dapat meskipun repetisinya lebih rendah, itu akan mendapatkan rangsangan muscle hypertrophy yang lebih tinggi ketimbang kalian menggunakan beban tubuh kalian doang yang dimana kalian melakukan 50 repetisi. Dan ingat, karena beban, sekali lagi gue tekankan, kan beban di rumah kita seadanya, dan gue asumsiin gak semua orang di rumah itu punya home gym atau alat perlengkapan yang cukup. Gue asumsikan untuk tiap set lakukan sampai titik failure dengan form yang benar. Lalu untuk gerak-gerakan lainnya yang kalian bisa tambahkan bebannya dan lain-lain, itu udah banyak banget di YouTube. Jadi kalian tinggal klik aja atau cari home workout dan lain-lain. Atau gue bakal input linknya tentang Jeremy Ethier, videonya Jeremy Ethier, gue bakal masukin ke description video gue. Kalian bisa lihat, itu banyak banget gerakan-gerakan bagus yang kalian bisa tambah bebannya dari waktu ke waktu, meskipun latihan di rumah doang, oke? Terus, misalnya ada yang nanya lagi, bro, kan sekali lagi tadi lu udah bilang kalau advanced lifter atau orang udah gym lama 3-5 tahun ke atas akan lebih susah untuk mencapai atau mendapat stimulus yang sama ketika kita latihan di gym. Terus kalau misalnya udah 2 bulan tutup dan ternyata masa otot gue tuh nyusut gimana? Sebenarnya jawabannya itu jangan khawatir. Meskipun otot kalian itu pada akhirnya nyusut nih, buat kita yang udah pro advanced lifter, itu kita punya yang namanya muscle memory. Muscle memory itu kalau kalian belum pernah dengar, itu ibaratnya gue bakal susun dengan kata-kata sederhana ya. Jadi muscle memory itu, otot kita, meskipun kita udah 2 bulan gak mendapat stimulus yang sama ketika kita di gym, ketika kita balik lagi ke gym, otot kita akan mengingat semua gerakan atau stimulus yang didapat atau rangsangan atau muscle hypertrophy yang didapat ketika kita melakukan gerakan tersebut di gym. Sehingga akan lebih mudah untuk kita kembali atau back on track atau mencapai masa otot yang sama dalam waktu yang lebih singkat ketimbang pemula. Jadi meskipun pada akhirnya ketika kita gymnya itu udah tutup lama, masa otot yang menyusut, itu nggak perlu khawatir guys, karena kita punya yang namanya muscle memory. Jadi otot kita itu nggak akan mudah tiba-tiba amnesia, tiba-tiba kok kayak gue nggak pernah ngelakuin ini, akhirnya kita ulang lagi. No, kita punya yang namanya muscle memory, jadi jangan pernah khawatir. Jadi saran gue sekali lagi sebelum gue mengakhiri video ini adalah tetap latihan semaksimal mungkin, baik itu kalian pemula ataupun udah yang pro advanced lifter atau yang udah di gym 3-5 tahun ke atas. Jadi, gue saranin sekali lagi, tiap set yang kalian lakukan itu, gue saranin untuk selalu mencapai titik failure kalian. Karena sekali lagi, beban yang kita pakai di rumah itu seadanya dan gak sekomplit yang ketika kita latihan di gym. Dan gue sarankan meskipun sampai titik failure, usahakan form itu selalu benar, karena kita ingin stimulus yang dapat berada pada otot yang kita latih pada saat itu. Dan gue saranin lagi, jika kita bandingkan dengan orang yang gak latihan dengan orang yang tetap latihan dengan beban seadanya, itu akan jauh lebih beda hasilnya. Kita yang tetap latihan seadanya di rumah serutin mungkin akan jauh lebih bisa mempertahankan masa otot yang kita dapat dibanding orang yang pasrah seadanya gak latihan sama sekali dan hanya tunggu gym kita buka. Dan yang terakhir, sekali lagi, jika kita bisa menambah beban yang ada di rumah kita, misalnya dengan tas dan lain-lain, itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik untuk mempertahankan stimulus yang kita dapat ketika kita di gym. Jadi, sekali lagi, nggak cuma latihan rutin aja, tapi juga jadi lebih kreatif lagi. Silahkan cari banyak video-video yang lebih kreatif untuk menambah intensitas latihan kalian, jadi nggak hanya menggunakan beban tubuh seadanya aja. Oke? Jadi, thank you banget udah nonton video gue kali ini. Semoga kiranya video ini juga dapat membantu kalian untuk mungkin menjawab pertanyaan kalian selama ini kalian butuhkan gitu loh. Jadi, jika kalian punya teman yang kalian butuhkan informasi ini, bisa kalian share ke mereka. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video gue, yaitu Verniflex.
So seperti biasa guys, thank you banget udah nonton dan I'll see you soon guys sama next video. Goodbye.